أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Di tiap kali selesai mengerjakan sholat fardu 5 waktu, kita disunahkan atau dianjurkan untuk membaca zikir istighfar. Lalu seperti apa lafal istighfar atau bacaan istighfarnya? Berikut ini kami sebutkan 3 lafal istighfar atau 3 bacaan istighfar yang sunnah dibaca di tiap kali selesai mengerjakan sholat fardu. Langsung saja mari simak penjelasannya sebagaimana berikut. Yang pertama adalah lafal istighfar yang paling pendek. Lafal istighfar yang paling pendek ini seperti yang tersebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan lainnya dari sahabat Tsauban radhiyallahu an, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram." Qila lil Auza'i wa huwa ahadur ruwatil hadis, kaifal istighfar? Qala taqul astaghfirullah astaghfirullah. Yang artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah selesai sholat fardu biasa beristighfar 3 kali, dan beliau membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ditanyakan kepada Imam Auza'i, dan beliau adalah salah satu perawi hadis ini, bagaimana istighfarnya? Beliau lalu menjawab, kamu ucapkan astaghfirullah astaghfirullah. Nah, jadi lafal istighfarnya cukup dengan bacaan yang pendek saja, yakni astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah, aku memohon ampun kepada Allah, aku memohon ampun kepada Allah. Istighfar ini dibaca sebanyak 3 kali. Jangan khawatir meski bacaan istighfar ini pendek, tapi insya Allah sudah bisa mencukupi untuk kita mendapati kesunahan membaca zikir istighfar setelah sholat. Nah, istighfar ini sangat cocok sekali atau bisa menjadi pilihan yang terbaik apabila kita misalnya terburu-buru atau tergesa-gesa karena ada suatu hajat keperluan setelah sholat, maka kita cukup membaca istighfar pendek ini sebanyak 3 kali. Setidaknya dengan kita membaca istighfar ini, insya Allah kita akan mendapatkan pahala itba atau mengikuti sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu apa keutamaan dari membaca istighfar setelah sholat fardu? Istighfar setelah sholat fardu ini punya manfaat akan menutupi kekurangan atau celah yang ada dalam sholat yang baru saja kita lakukan. Nah, tentang manfaat ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu menjelaskan, li'annal istighfaro yu'awidu naqsas sholati, karena istighfar itu bisa menggantikan kekurangan sholat. Jadi kekurangan sholat yang kita lakukan ketika kita sholat ini akan tertutupi oleh istighfar yang kita baca setelah sholat fardu. Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin berkata, wa innama yastaghfirul insanu idza faragha min sholatihi min ajli ma yakunu fiha min khalalin wa naqsin. Seseorang itu beristighfar ketika selesai sholat karena adanya celah atau kekurangan yang ada di dalam sholatnya. Jadi istighfar ini sama seperti tadi adalah untuk menutupi kekurangan sholat.
Kemudian Imam Son'ani dalam kitab Subulus Salam, beliau menjelaskan, wal istighfaru isyaratun ila annal abda la yaqumu bihaqqi ibadati maulah lima yu'ridu lahu minal wasawisi wal khawatir fasyuri'a lahul istighfar tadarukan lidzalik. Istighfar itu mengisyaratkan bahwa seorang hamba tidak akan mampu memenuhi hak ibadah kepada Tuhannya karena adanya atau datangnya was-was dan bisikan-bisikan. Maka disunahkan atau disyariatkan beristighfar setelah itu. Nah, inilah lafal istighfar dan manfaat istighfar setelah sholat fardu untuk istighfar yang paling pendek. Yang kedua adalah istighfar yang paling sempurna. Imam Al-Mubarakfuri dalam kitab Mir'atul Mafatih, beliau menyebutkan, wa qila aqalluhu astaghfirullah wal akmalu ziyadatul azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dikatakan bahwa minimalnya istighfar atau paling sedikitnya istighfar adalah astaghfirullah. Dan maksimalnya istighfar atau paling sempurnanya istighfar adalah menambahkan al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi jika kita ingin membaca istighfar yang paling sempurna, maka kita cukup tambahkan setelah bacaan astaghfirullah, kita tambahkan kalimat al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar ini dikatakan atau disebut istighfar yang paling sempurna. Mengapa? Karena dalam istighfar ini kita menggabungkan permohonan ampun kepada Allah dan juga tobat. Kemudian dalam istighfar ini kita juga bertawasul dengan nama Allah yang paling agung, yaitu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu terkait dengan keutamaan istighfar ini, barang siapa yang bisa membaca istighfar ini dengan hati yang benar dan ikhlas, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, meski dosa itu adalah termasuk dosa besar. Dalam hal ini kita bisa menyimak satu keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ibnu Sunni dari sahabat Bara' radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfarallaha dubura kulli salatin salasa marrat, faqala astaghfirullahalladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zahfi." Yang artinya, barang siapa yang memohon ampun beristighfar kepada Allah di belakang tiap solat sebanyak 3 kali, ia membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosa-dosanya, meski dosanya adalah ia lari dari medan perang fisabilillah. Di sini Nabi menyebutkan dengan ungkapan wa ingkana qad farra minaz zahfi, yang artinya meski ia pernah melakukan dosa, yakni lari dari medan pertempuran melawan orang kafir. Padahal diketahui bahwa lari dari medan pertempuran fisabilillah adalah termasuk dosa besar. Namun dengan istighfar ini Allah tetap akan memberi ampunan untuknya. Maka untuk dosa-dosa lain yang semisal dengan ini atau yang di bawahnya, kemungkinan besarnya adalah dosanya akan diampuni oleh Allah. Dalam hal ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyebutkan, qala Abu Nu'aim Al-Asbihani, hadza yadullu ala anna ba'dal kabair tughfaru bi ba'dil amali shalih wa dhabituhu dzunub allati la tujibu ala murtakibiha hukman fi nafsin wala malin wa wajhu dilalah minhu annahu massala bil firari minaz zahfi wa huwa minal kabair fadalla ala anna ma kana mithlahu aw dunahu yukfar. Abu Naim Al-Asbihani berkata, ini menunjukkan
Maksudnya keterangan ini menunjukkan bahwa sebagian dosa-dosa besar itu akan diampuni dengan sebagian amal soleh. Kaidahnya adalah dosa-dosa yang tidak menyebabkan pelakunya terkenai hukum dalam jiwa dan harta. Dan pengambilan dalilnya bahwa Nabi menyamakan lari dari medan perang, sedangkan ia adalah termasuk dosa besar. Maka itu menunjukkan bahwa yang semisal dengan itu, dosa yang semisal dengan itu, atau yang di bawahnya akan diampuni oleh Allah. Dari sini maka setiap dosa, entah itu dosa kecil atau dosa besar, insya Allah dengan lantaran kita membaca istighfar ini, kita akan diampuni oleh Allah. Inilah manfaat luar biasa dari istighfar yang paling sempurna ini. Nah, sekarang mari kita baca istighfarnya, berikut artinya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Astaghfirullah, saya memohon ampun kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung. Alladzi la ilaha illa huwa, zat yang tiada Tuhan selain Dia. Al-Hayyu, zat yang Maha Hidup. Al-Qayyum, yang selalu mengurus makhluknya. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah istighfar yang komplit. Istighfar ini dinamai atau disebut istighfar komplit sebab dalam istighfar ini kita tak hanya memohon ampun untuk diri kita saja, akan tetapi kita mohonkan ampun juga untuk kedua orang tua kita, bahkan kepada semua orang yang beriman, baik itu yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Istighfar komplit ini disunahkan atau dianjurkan untuk dibaca sebagaimana disebutkan dalam Mausu'ah Fiqhiyah Waitiyah. Ittafaqal fuqaha'u ala annahu yusannu ta'mimu fid du'a'i bil maghfirati lil mu'minina wal mu'minat li khabari ma min du'ain ahabbu ila Allah ta'ala min ayyaqula al-'abdu Allahumma ighfir li ummati Muhammad maghfiratan 'ammah. Para ahli fikih atau fuqaha telah bersepakat bahwa disunahkan meratakan dalam doa dengan memohonkan ampun untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, karena terdapatnya doa. Tidak ada doa yang lebih disukai Allah daripada seorang hamba membaca Allahumma ighfir, ya Allah, semoga Engkau mengampuni umat Muhammad dengan pengampunan yang menyeluruh. Jadi dalam istighfar ini kita meratakan doa pengampunan kita kepada semua orang mukmin. Hal ini mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Yang artinya, dan mohonlah ampun untuk dosamu dan untuk dosa-dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan. Nah, istighfar komplit ini termasuk disunahkan dibaca setelah selesai sholat fardu. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Abdul Razak, beliau meriwayatkan dari Ibnu Jurayj, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Atha, apakah kamu memohonkan ampun untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan? Ia menjawab, ya, Nabi SAW telah memerintahkan hal itu. Dan itu adalah yang wajib bagi manusia. Allah telah berfirman kepada nabinya, Istaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Aku berkata, apakah kamu meninggalkannya selamanya dalam sholat wajib? Ia menjawab, tidak. Aku berkata, dengan siapa kamu memulai? Dengan dirimu atau dengan orang-orang mukmin? Beliau menjawab, bal binafsi, akan tapi aku memulai dengan diriku. Sebagaimana Allah berfirman, wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kemudian mengenai keutamaan istighfar yang komplit ini, maka istighfar yang komplit ini punya manfaat keutamaan yang sangat besar. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni dengan sanad yang bagus dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minati
kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Sahabat Ubadah bin Samit berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mohonkan ampun untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, maka Allah akan menuliskan untuknya pada setiap orang mukmin yang didoakan satu pahala amal kebaikan. Nah, kemudian Imam Tabrani juga meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yakun lahu malun yatasaddaqu bihi, falyastaghfir lil mu'minina fa innahu shadaqah." Yang artinya, siapa yang tidak punya harta benda yang ia sedekahkan, maka hendaklah ia beristighfar untuk orang-orang mukmin, karena sungguhnya itu akan menjadi sedekah baginya. Nah, bayangkan Anda mendoakan seluruh umat Islam, seluruh orang-orang yang beriman, dari sejak yang dahulu sampai yang sekarang. Lalu Anda mendapatkan di setiap orang mukmin satu pahala amal kebaikan. Bayangkan berapa banyak pahala yang akan Anda dapatkan dari istighfar Anda untuk mereka. Nah, inilah istimewanya istighfar komplit. Inilah luar biasanya istighfar komplit. Nah, lalu seperti apa bacaan istighfarnya? Lafal istighfar komplit ini adalah sebagai berikut. Astaghfirullahal azim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang artinya, astaghfirullahal azim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, li untukku, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku, dan untuk semua umat Islam laki-laki dan perempuan, dan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Nah, inilah 3 lafal istighfar atau 3 bacaan istighfar setelah sholat fardu. Silahkan kita boleh memilih yang pendek, yang paling sempurna, atau yang komplit. Semoga kita bisa mengamalkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.